Angkatan bersenjata Rusia mencegat rudal taktis yang diluncurkan oleh Ukraina dan menghancurkan beberapa gudang amunisi Ukraina. Korea Utara menggelar unjuk rasa massal mengecam Amerika Serikat pada peringatan 73 tahun pecahnya Perang Korea. Selamat malam saudara. Dunia Dalam Berita kembali hadir menjumpai Anda dengan beragam informasi dari berbagai penjuru dunia. Bersama saya Maya Karim, kita mulai Dunia Dalam Berita. Menit utama informasi Dunia Dalam Berita kami awali dengan Rusia cegat rudal taktis Ukraina. Penarikan tentara bayaran Rusia Wagner, pasukan paramiliter RSF, rebut pangkalan polisi Sudan, banjir di Chili, dan tornado di Amerika Serikat. Angkatan bersenjata Rusia mencegat rudal taktis yang diluncurkan oleh Ukraina. Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan pasukan Rusia telah memukul mundur beberapa serangan Ukraina dari berbagai arah, termasuk Donetsk, Krasny Liman, Zaporizhia, Kupyansk, dan Kherson. Pasukan Rusia juga menghancurkan beberapa gudang amunisi Ukraina dan target lainnya. Selain itu, Angkatan Udara Rusia mencegat rudal taktis OTR-21 Toka, serangan HIMARS, dan sejumlah kendaraan udara tak berawak yang diluncurkan oleh pihak Ukraina. 4 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan di sekitar permukiman Kolomichika di Republik Rakyat Lugansk, LPR, Soledar, Bakhmutskoye, dan Novopetrikova di Republik Rakyat Donetsk, DPR. Sementara itu, staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina menyatakan pasukan Rusia tetap terkonsentrasi di Krasny Liman, Bakhmut, Marinka, dan beberapa tempat lainnya. Kawasan Rostov-on-Don, Rusia hari ini kembali tenang setelah kelompok tentara bayaran Rusia Wagner ditarik mundur dari negara itu. Mobil polisi terlihat di dekat markas besar distrik militer selatan Rusia di Rostov-on-Don pada Senin dini hari waktu setempat. Saat dalam perjalanan ke Rostov-on-Don, grup Wagner terlihat menuju Lugansk dari wilayah utara wilayah Rostov sesuai dengan pengumuman pendiri kelompok itu, Yevgeny Prigozhin, beberapa jam sebelumnya. Konvoi kelompok Wagner sepanjang 5 km dengan bendera Rusia dan bendera Wagner berkibar di atasnya. Selain personel tempur, konvoi tersebut terdiri dari berbagai senjata dan perlengkapan. Rombongan Wagner dikawal kendaraan militer Rusia. Sementara itu, Menteri Pertahanan Rusia, Sergei Shoigu, muncul pertama kalinya sejak kesepakatan dicapai guna mengakhiri pemberontakan bersenjata kelompok tentara bayaran Wagner yang bertujuan untuk menggulingkannya. Dalam video yang dirilis pada Senin pagi waktu setempat, Shoigu terlihat terbang dengan pesawat bersama rekannya dan mendengar laporan di pos komando yang dikelola oleh kelompok militer Zapad atau Barat Rusia. Pasukan paramiliter Sudan RSF menyatakan telah merebut pangkalan utama unit polisi bersenjata lengkap pada Minggu waktu setempat dalam pertempuran sengit melawan tentara pemerintah Sudan selama di ibu kota negeri itu, Khartoum. RSF mengunggah rekaman gambar para pejuangnya yang merayakan di dalam fasilitas tersebut. Beberapa di antaranya mengeluarkan kotak amunisi dari gudang. Sejak Sabtu malam, pertempuran meningkat di 3 kota yang membentuk ibu kota yang lebih luas, Khartoum, Bahri, dan Omdurman, saat konflik antara tentara paramiliter RSF memasuki pekan ke-11. Pertempuran meningkat sejak kesepakatan gencatan senjata yang dipimpin Amerika Serikat dan Arab Saudi di Jeddah gagal.
Sedikitnya 2 orang tewas dan 3 lainnya hilang akibat banjir bandang yang menerjang Salto de Laya, Biobio, wilayah Chili Tengah. Banjir yang dipicu hujan lebat menyebabkan sungai meluap. Banjir juga mengakibatkan lebih dari 400 orang kehilangan rumah mereka. Jalan yang banjir parah telah mendorong pihak berwenang untuk menyelamatkan para korban dengan mengerahkan helikopter dan kayak. Banjir menerjang Chili setelah hanya beberapa bulan lalu negeri itu dilanda kebakaran hutan di tengah kekeringan parah yang menghancurkan ratusan rumah dan menyebabkan puluhan orang tewas. Sementara itu tornado melanda wilayah Greenwood, Indiana, Amerika Serikat. Tornado menghantam saat badai dahsyat melanda beberapa distrik di selatan Indianapolis, menyebabkan sedikitnya 1 orang tewas. Rekaman memperlihatkan pemandangan mengerikan ketika tornado mengoyak kota Greenwood yang melemparkan puing-puing ke udara. Myanmar membakar narkotika dan obat-obatan ilegal senilai 179,5 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 2,7 triliun rupiah untuk memperingati Hari Anti Narkotika Sedunia di ibu kota negeri itu, Yangon. Laporan terbaru Perserikatan Bangsa-Bangsa menyebutkan penanaman opium di Myanmar yang dikuasai militer melonjak 33% tahun lalu, membalikan tren penurunan 6 tahun di negara yang masih dilanda konflik itu. Dunia Dalam Berita masih akan kembali dengan informasi lain, di antaranya kereta api listrik khusus jemaah haji Al-Masyair mulai dioperasikan di sejumlah wilayah yang menjadi tempat pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi. Universitas Komputer Indonesia, Unikom Bandung, kampus akreditasi unggul dengan prodi-prodi terakreditasi unggul, World Class University dengan 90 lebih penghargaan internasional dan nasional, juara dunia ICT 2019, World Skill Competition Kazan Rusia, juara Asia Microsoft Imagine Cup 2023, 9 tahun juara dunia kontes robot internasional Amerika Serikat, raih prestasi unggul di kampus unggul, World Class University Unikom. Siap-siap, Pak. Siap-siap apa? Siap-siap sensus pertanian. Sensus pertanian? Iya, pendataan untuk pelaku usaha pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, dan jasa pertanian. Kapan? 1 Juni sampai dengan 31 Juli tahun 2023. Anda pecinta olahraga? Perbaharui informasi Anda dengan menyaksikan Monitor Olahraga. Tayang 30 menit. Just switching it right at the last minute there. Certainly knows how to turn it on. And then you've got someone in. Di TVRI Nasional dan kanal digital TVRI Sport. Buat semuanya, pemuda dan juga pemudi di seluruh Indonesia, muda. Anda kembali lagi bersama kami di Dunia Dalam Berita.
Rusia mencabut pemberlakuan operasi kontra teroris di ibu kota Moskow yang diberlakukan pada Sabtu 24 Juni pasca pemberontakan kelompok tentara bayaran Wagner. Sementara itu pemerintah China menyebut insiden kelompok Wagner adalah urusan dalam negeri Rusia dan China mendukung Rusia dalam menjaga stabilitas nasional. Wali kota Moskow Sergei Sobyanin mengumumkan pencabutan operasi kontra teroris yang diberlakukan di ibu kota Rusia itu pada Sabtu 24 Juni untuk mencegah kemungkinan tindakan teroris menyusul pemberontakan kelompok tentara bayaran Wagner. Operasi kontra teroris yang juga diberlakukan di wilayah Voronezh telah dihapus dan Komite Anti-Terorisme Nasional Rusia menyatakan situasi saat ini stabil. Pihak Moskow dan Yevgeny Prigozhin, pemimpin kelompok tentara bayaran Wagner mencapai kompromi dengan upaya mediasi oleh Presiden Belarusia Alexander Lukashenko Sabtu malam waktu setempat. Prigozhin menerima tawaran Lukashenko untuk pindah ke Belarusia sebagai imbalan atas pembatalan tuntutan pidana Rusia terhadapnya. Sementara itu, China menyatakan mereka mendukung Rusia dalam menjaga stabilitas nasionalnya. Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Mao Ning, menyatakan insiden kelompok Wagner adalah bagian dari urusan dalam negeri Rusia. Sebagai mitra kerjasama strategis untuk era baru, China mendukung dan percaya pada kemampuan Rusia dalam menjaga stabilitas dan kemakmuran nasional. Mao juga menyatakan China dan Rusia terus menjaga komunikasi yang baik dan erat di semua level. Korea Utara menggelar unjuk rasa massal mengecam Amerika Serikat pada peringatan 73 tahun pecahnya Perang Korea. Warga yang berunjuk rasa menyerukan perang balas dendam dan memperingatkan risiko pecahnya perang nuklir. Korea Utara menggelar unjuk rasa massal di Pyongyang sambil menyerukan perang balas dendam untuk menghancurkan Amerika Serikat dalam peringatan 73 tahun pecahnya Perang Korea. Sejumlah foto yang dirilis media pemerintah KCNA memperlihatkan stadion penuh sesak oleh massa. Pengunjuk rasa memegang poster yang memperingatkan risiko pecahnya perang nuklir dan mengklaim seluruh daratan Amerika Serikat berada dalam jangkauan tembak. Diperkirakan sekitar 120.000 pekerja dan mahasiswa ikut serta dalam aksi unjuk rasa yang berlangsung di seluruh ibu kota pada Minggu 25 Juni. Peringatan ini berlangsung di tengah kekhawatiran bahwa Pyongyang segera kembali melakukan peluncuran satelit mata-mata militer untuk meningkatkan pemantauan terhadap kegiatan militer Amerika Serikat setelah upaya pertamanya pada 31 Mei mengalami kegagalan. Korea Utara yang memiliki kekuatan nuklir telah menguji berbagai senjata, termasuk rudal balistik antar benua, sehingga meningkatkan ketegangan dengan Korea Selatan dan sekutu utamanya Amerika Serikat. Kedua Korea secara teknis masih berperang setelah Perang Korea tahun 1950 hingga 1953 berakhir dengan gencatan senjata, bukan perjanjian damai. Mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump menggelar kampanye di Michigan dalam upayanya untuk kembali berkuasa di Gedung Putih. Dalam kampanyenya, Trump menyerang kebijakan lingkungan Joe Biden yang disebutnya akan mengorbankan ribuan pekerjaan di negara bagian produsen mobil tersebut. Mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump menggelar kampanye di Michigan, salah satu negara bagian tempat ia dikalahkan oleh Presiden Joe Biden pada pemilu tahun 2020. Negara bagian ini menjadi sangat penting bagi Trump untuk merebut kembali Gedung Putih pada pemilu tahun 2024. Dalam kampanye, Trump menyerang kebijakan lingkungan Biden yang disebutnya akan mengorbankan ribuan pekerjaan di negara bagian produsen mobil tersebut. Trump menyatakan Biden adalah malapetaka bagi Michigan dan sikap ekstrim terhadap lingkungannya disebut Trump tidak berperasaan dan mengerikan bagi pekerja Amerika. Terkait dakwaan federal yang dihadapinya atas dugaan kesalahan penanganan dokumen rahasia, Trump kembali menyatakan bahwa kasus tersebut bermotif politik. Jika ia tidak mencalonkan diri dan tampil buruk dalam jajak pendapat, Trump yakin investigasi ini akan dihentikan. Jaksa federal menyebut Trump melanggar hukum dengan membawa rahasia pertahanan nasional ke kediaman pribadinya Mar-a-Lago saat ia meninggalkan jabatan. Trump juga dituduh menghalangi upaya pejabat pemerintah untuk mengembalikan dokumen-dokumen tersebut serta menghalangi penyelidikan federal. Trump sejauh ini memimpin saingannya dari Partai Republik termasuk Gubernur Florida, Ron DeSantis, dengan selisih cukup besar dalam beberapa jajak pendapat.
1.000 warga Palestina yang merupakan keluarga dari orang-orang yang tewas terbunuh akibat konflik Palestina-Israel diberikan perjalanan haji gratis oleh Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz. 1.000 warga Palestina yang keluarganya tewas terbunuh dalam konflik Palestina-Israel diberikan perjalanan haji gratis oleh Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz. Almaza Marib, ibu dari pemuda Palestina yang terbunuh dalam perang di Gaza, Palestina tahun 2006, termasuk di antara yang mendapatkan perjalanan haji gratis tersebut. Ia menyatakan telah menunggu 17 tahun untuk memperoleh kesempatan berkunjung ke Tanah Suci. Sebelum berangkat ke Mekah, wanita berusia 65 tahun itu bersama suaminya menyempatkan diri mengunjungi makam putra mereka. Keluarga Marib juga menggelar acara untuk berpamitan dengan keluarga besar mereka sebelum bertolak ke Tanah Suci bersama jemaah terpilih lainnya. Selama lebih dari 1 dekade, Raja Salman mengalokasikan dana untuk memberikan perjalanan haji gratis ini kepada 1.000 warga Palestina terdampak konflik. Pejabat Palestina menyatakan para jemaah dipilih secara merata dari wilayah pendudukan tepi barat, Gaza dan Yerusalem, Palestina. Warga Palestina melihat kesempatan berhaji secara gratis ini sebagai hadiah penghargaan dari Arab Saudi. Arab Saudi saat ini sedang bersiap menampung sekitar 2,6 juta jemaah untuk musim haji 2023 setelah menghapus seluruh pembatasan COVID-19 untuk pertama kalinya sejak tahun 2019. Kereta api listrik khusus jemaah haji Al-Masyair mulai dioperasikan di sejumlah wilayah yang menjadi tempat pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi. Pengoperasian kereta tersebut bertujuan untuk mengurangi kemacetan di jalur-jalur yang dilalui jemaah haji. Jalur metro Al-Masyair Al-Mugadasah yang ditujukan untuk perjalanan jamaah haji dari tempat-tempat suci selama musim haji di Arab Saudi mulai dioperasikan pada Minggu 25 Juni waktu setempat. Pengoperasian kereta listrik itu ditujukan untuk mengurangi kemacetan di jalur-jalur yang dilalui jamaah haji, baik di Mekah maupun di luar kota Mekah untuk melakukan tahapan ibadah haji termasuk lempar jumroh yang dilakukan di kota Mina. Kepala proyek stasiun metro Al-Masyair Al-Mugadasah Wael Sufta mengatakan kereta listrik itu dapat memuat sekitar 360.000 penumpang dalam waktu kurang dari 6 jam dari Arafat ke Musdalifah dengan kapasitas 72.000 penumpang per jam dalam setiap rute tujuan. Dengan menaiki kereta api listrik ini, para jamaah haji diharapkan dapat memanfaatkan waktu perjalanan mereka untuk beristirahat sebelum melakukan tahapan ibadah berikutnya. Kereta api listrik itu menghubungkan kota Mekah, Mina, Gunung Arafat, dan Musdalifah. Ibadah haji merupakan rukun Islam kelima bagi umat muslim bagi yang mampu menjalankannya. Arab Saudi kini sedang bersiap menampung sekitar 2,6 juta jamaah haji pada tahun 2023 ini setelah meniadakan semua pembatasan COVID-19 untuk pertama kalinya sejak pandemi melanda pada 2019 lalu. Dunia dalam berita masih akan kembali dengan informasi lain, di antaranya bek Chelsea asal Senegal Kalidou Koulibaly resmi bergabung dengan klub Arab Saudi Al Hilal. Dalam rangka memperingati Bulan Bung Karno, TVRI mempersembahkan program-program spesial untuk Anda. 1. Konser musik Kita Pancasila. Ketika Bung di ND. Konser Pancasila Jiwaku. Kusno Jati Diri Soekarno. Srimban Sri Kandi dari Tanah Dewata. Soekarno dan Islam. Fatmawati, Elegi Bunga Pertiwi. Insinyur Raden Soekarno. Nafas Budaya Bung Karno. Program spesial Bulan Bung Karno hanya di TVRI. Bu,
Pilih Bapak ini. Untuk 5 tahun. Permisi, Bapak. Ingat, nanti pemilu, pilih Bapak ini. Untuk 5 tahun. Suara saya lebih mahal daripada ini. Ingat, nanti pemilu, coblos Bapak ini. Oke? Hari gini masih pakai cara singkat. Generasi muda Indonesia, ayo jadi pemilih yang cerdas. Karena satu suaramu akan menentukan 5 tahun ke depan. Tolak suapnya, kenali sosoknya, pahami programnya. Pemilih cerdas, pemilu sehat, bangsa hebat. Kita memilih untuk Indonesia. Kita lanjutkan dunia dalam berita dengan informasi dari lapangan hijau. Bek Chelsea asal Senegal, Kalidou Koulibaly resmi bergabung dengan klub Arab Saudi Al Hilal. Koulibaly mencetak 2 gol dalam 32 penampilan di seluruh kompetisi untuk Chelsea. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dalam video yang diunggah di Twitter, Al Hilal menunjukkan pertemuan antara Kalidou Koulibaly dengan presiden klub asal Arab Saudi itu, Fahad bin Nafel. Koulibaly juga tampak menandatangani kontraknya dan menerima jersey klub tersebut dengan nomor punggung 3. Koulibaly mencetak 2 gol dalam 32 penampilan di seluruh kompetisi untuk Chelsea setelah direkrut dari Napoli pada Juli tahun lalu. Pemain berusia 32 tahun itu merupakan pemain kedua yang ditransfer ke Al Hilal dari Liga Primer Inggris. Setelah gelandang Portugal Ruben Neves direkrut dari Wolverhampton Wanderers pada 23 Juni 2023. Liga Pro Arab Saudi menarik perhatian para pesepak bola yang berbasis di Eropa sejak Cristiano Ronaldo bergabung ke Al Nassr pada Januari lalu. Peraih Ballon d'Or Karim Benzema juga menandatangani kontrak dengan Al Ittihad pada awal bulan ini. Klub tersebut juga mengonfirmasi bahwa mantan gelandang Chelsea, N'Golo Kante, resmi bergabung dengan mereka. Al Hilal merupakan klub paling berprestasi di Arab Saudi dan di Asia. Mereka berhasil memenangkan 66 trofi dan memegang rekor gelar juara Liga Asia. Meningkatkan performa skuad mereka merupakan hal prioritas bagi klub asal Riyadh tersebut. Salah satu media Spanyol juga melaporkan Al Hilal direncanakan merekrut gelandang Manchester City, Bernardo Silva. Klub raksasa La Liga Spanyol, Barcelona, mengumumkan bergabungnya Ilkay Gundogan dari Manchester City. Pemain asal Jerman itu dikontrak hingga 30 Juni 2025 ditambah opsi perpanjangan 1 tahun. Barcelona resmi mengumumkan Ilkay Gundogan sebagai pemain baru dengan kontrak hingga 30 Juni 2025 dan opsi 1 tahun tambahan. Pesepak bola keturunan Turki itu juga dipagari dengan klausul pelepasan sebesar 400 juta euro atau sekitar 6,54 triliun rupiah. Gundogan meninggalkan City setelah menjadi kapten klub Inggris itu di Liga Primer, Piala FA dan Liga Champions musim ini. Gundogan memutuskan untuk mencoba tantangan baru dengan Barcelona usai menjalani karir 7 tahunnya yang sukses bersama Manchester City. Bersama The Citizens, ia berhasil meraih 14 trofi termasuk 5 gelar Liga. Gundogan merupakan rekrutan pertama Pep Guardiola ketika melatih City pada 2016. Pemain asal Jerman itu sempat absen karena cedera lutut saat didatangkan dari Borussia Dortmund. Gundogan telah membuktikan menjadi pemain terbaik di kesempatan-kesempatan besar, terutama dalam 2 musim terakhir setelah berhasil menyumbangkan gol yang membuat The Citizens mendapatkan sejumlah trofi. Pemain asal Jerman itu meninggalkan Manchester City setelah berlaga di 300 pertandingan dan mencetak 60 gol. Bakatnya menjadi keuntungan untuk pelatih Barca, Xavi Hernandez, setelah Sergio Busquets meninggalkan klub itu pada akhir musim lalu setelah berkarir selama 18 tahun. Barcelona memenangkan gelar La Liga musim lalu, namun gagal keluar dari babak penyisihan grup di Liga Champions Eropa. Klub Spanyol itu juga tersingkir di semifinal Copa del Rey atau Piala Raja Spanyol.
Rekaman gambar dari udara menggunakan drone berhasil mengabadikan momen menarik ketika seekor paus berenang mengikuti pemain kayak di perairan pantai Bondi, Sydney, Australia. Paus itu terlihat penasaran dengan keberadaan kayak tersebut dan berenang mengiringi di sisi kanan perahu kayak. Rekaman drone mengabadikan detik-detik peristiwa saat seekor paus bungkuk yang penasaran mengikuti seorang pemain kayak dan berenang mengiringinya di perairan pantai Bondi, Sydney, Australia. Dalam rekaman drone milik Jason Igleden yang diunggah di akun Instagramnya, paus berukuran besar dan lebih panjang dari perahu kayak itu terlihat mengikuti kayak yang sedang dikayuh di perairan dangkal dekat pantai. Sementara di sisi lain, seorang perenang juga terlihat berenang di dekat pemain kayak dan paus tersebut. Dalam unggahannya, Jason Igleden mengatakan paus bungkuk itu seperti sangat penasaran dengan keberadaan kayak dan mengikutinya bahkan jauh-jauh sejak dari wilayah Tamarama. Paus bungkuk biasanya bermigrasi ke utara dari Samudra Selatan menuju pantai timur Australia selama bulan Juni hingga Agustus. Atraksi paus selalu menjadi suguhan menarik saat mereka berenang di sekitar pantai selama musim migrasi. Interaksi manusia dan kehidupan laut sangat menarik dan mengingatkan kita semua untuk selalu menghargai sesama makhluk hidup dan hidup berdampingan serta menghargai lautan beserta isinya. Berikutnya kami hadirkan perakiraan cuaca kota-kota besar mancanegara berlaku mulai besok pukul 7 waktu Indonesia Barat. Tadi sekaligus menutup dunia dalam berita malam hari ini. Akhirnya saya Maya Karim mewakili seluruh pekerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.